Representative Council of the Republic of Indonesia. Perjalanan mantan jurnalis yang pernah disandra 168 jam di daerah konflik Irak menorehkan sebuah cerita. Mutia Viada Hafid. Ketika mereka masuk, saya betul-betul merasa ini sepertinya akhir dari hidup saya. Mutia Hafiz resmi ditetapkan menjadi Ketua Komisi 1 DPR RI dalam rapat terbatas komisi di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa 29 Oktober 2019. As a member of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia, Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya izin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar Ngobrol Bareng Legislator siang hari ini dengan tema Ruang Digital dan Urgensi Perlindungan Data Pribadi. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama dari Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Kominfo Republik Indonesia, DPR Republik Indonesia, dan Siberkreasi. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya selaku Master of Ceremony untuk membacakan tata tertib yang akan diberlakukan pada webinar kita siang hari ini. Yang pertama, pastikan ID Zoom peserta telah sesuai dengan nama yang telah didaftarkan pada saat pendaftaran kemarin. Jadi bagi para peserta yang saat ini nama atau ID Zoom-nya belum sesuai, harap untuk menyesuaikan dari sekarang. Lalu yang kedua, seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan fitur kameranya atau on cam agar kegiatan kita ke depannya berjalan lebih komunikatif dan interaktif. Lalu yang ketiga, seluruh peserta dimohon untuk tidak berbicara maupun bertanya ketika webinar ini sedang berlangsung tanpa adanya instruksi atau arahan dari moderator atau panitia. Dan yang terakhir, seluruh peserta wajib mengikuti rangkaian kegiatan acara dari awal hingga akhir acara nanti karena absensi akan dicek secara berkala oleh panitia. Baiklah rekan-rekan sekalian, sekaligus para narasumber dan tamu undangan, untuk menambah rasa semangat dan antusias kita dalam mengikuti webinar kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan persembahan dari home band kita, yakni Project Peanut. Selamat menyaksikan. To be with you is what I
say that I will fly into your arms, into your time, till the end of time. Why are you so far away? The most probably hard for me to get myself close to you. You're the reason we're still. You're the one who can be alive. I'm laughing ever. It's the only thing I do. Only one who can see this. How could it be so blind to be what's yours? I don't know. 'Cause you do. My life seems right there, and these are the things I wanna say, and I will fly into your arms, and I'll be with you till the end of time. Why are you so far away? And that's probably hard for me to get myself close to you and again. I wanna get myself close to you. I wanna get on again. I wanna get myself close to you. I wanna get on again. I wanna get myself close to you. I will fly into your arms and I'll be with you till the end of time. Oh, I am you so far away. It must very hard for me to get myself close to you and again. I wanna get myself close to you. I wanna get on again. I wanna get myself close to you. I wanna get on again. I wanna get myself close to you. I wanna get myself close to you. Baik, terima kasih Project Minute atas persembahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Widiawati Fernanda selaku MC pada webinar siang hari ini, Minggu 28 Agustus 2022 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat datang dan salam hormat kepada seluruh narasumber yang telah membersamai kita pada siang hari ini, yakni yang pertama ada Ibu Mutia Fiada Hafid selaku Ketua Komisi 1 DPR RI, lalu yang kedua ada Bapak Samuel Abrijani Pangarepan selaku Direktorat Jenderal Aptika, dan yang terakhir ada Bapak Dr. Insinyur Lukas MAI CISA IPM selaku dosen Teknik Elektro Fakultas Teknik UKI Atmajaya dan Kepala Indonesia All Society atau IAIS. Baik hadirin sekalian, untuk menambah rasa semangat dan nasionalisme serta jiwa kebangsaan dalam diri kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, selanjutnya yakni akan ada sesi pembacaan doa yang akan dipimpin secara langsung oleh Saudara Muhammad Nabil Fikri. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memimpin doa pada kegiatan webinar hari ini menurut ajaran Islam. Bagi Bapak Ibu dan peserta lain yang beragama dan Muslim, dimohon agar menyesuaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li wa izal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada kami, kepada ibu dan bapak kami, kepada guru-guru kami, dan kepada para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran pada kegiatan webinar hari ini. Berkahilah dan berikanlah kebermanfaatan agar ilmu yang disampaikan pada webinar hari ini bermanfaat bagi kami semua. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Nabil Fikri atas pembacaan doanya. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, selanjutnya akan ada sesi pemutaran video dari Aptika dan Siberkreasi. Selamat menyaksikan. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk
Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Hey. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, pecahkan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuk dunia. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya, Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Kita pasti bisa beri yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa jadi yang terbaik untuk dunia. Kita pasti bisa makin cakap bintang kita. Baik, kepada seluruh peserta diingatkan kembali bahwa hari ini kita akan mengikuti kegiatan webinar ngobrol bareng legislator
Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo Republik Indonesia, DPR Republik Indonesia, dan Siberkreasi. Baik para hadirin sekalian, acara webinar kita pada siang hari ini akan langsung dipandu oleh kakak moderator kita yang sangat cantik, yakni Kak Ulan Sari. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa kakak moderator kita, yakni Kak Ulan. Halo Kak Ulan, apakah sudah terhubung? Halo Widya, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kakak, baik. Kalau kakak gimana kak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat di hari Minggu yang ceria. Oke kak, siap karena kakak udah siap dan para narasumber juga peserta insya Allah telah siap. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja sepenuhnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kak Ulan. Silakan kakak. Baik, terima kasih kepada Kak Widya selaku MC kita pada hari ini. Bagaimana semua peserta hari ini kabarnya dari Sumatera Utara ya? Mungkin boleh juga nih teman-teman yang sudah hadir melalui kolom chat absen dong dari daerah mana saja atau dari kampus mana saja. Yang belum membuka kamera juga boleh untuk diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kerjasamanya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada siang yang berbahagia ini 28 Agustus 2022 kita berjumpa kembali dalam ruang dialektika yang sangat menarik. Ngobrol bareng legislator. Nah pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik dan saya rasa semua orang, seluruh masyarakat harus paham terkait pentingnya ruang digital dan bagaimana urgensi perlindungan data pribadi. Saya merasa sangat bersyukur sekali pada siang hari ini didapuk sebagai pemandu dan juga moderator dalam diskusi pada sore hari ini. Baik, kita pada webinar sore hari ini kita nanti akan bersama dengan 3 orang narasumber kita. Ibu Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI, tentu beliau sudah tidak asing lagi bagi warga Sumut ya. Mungkin yang sudah kenal sama Bu Mutia boleh dong raise hand, angkat tangannya. Oke baik, selanjutnya juga hadir bersama kita Bapak Samuel Abrijani Pangarepan, Dirjen Aptika Kominfo RI, dan juga hadir bersama kita Dr. Insinyur Lukas, dosen teknik elektro Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Baik, nanti sebelum kita menyapa para narasumber, saya juga akan sedikit mereview tentang pokok bahasan kita pada sore hari ini. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, para peserta, hari ini kita sudah memasuki sebuah era digitalisasi. Ruang digital bukan lagi ruang yang tabu, semua orang hari ini sudah menggunakan digital, khususnya ruang-ruang di handphone kita, di gawai kita, internet kita sudah sangat tidak asing lagi. Bahkan hari ini kita berkumpul melalui kanal Zoom virtual meeting juga merupakan salah satu implementasi ruang digital. Nah, dalam handphone kita atau di gawai kita melalui kanal internet juga kita tidak terlepas dari berbagai macam fitur aplikasi nih Bapak dan Ibu. Paling mudah kalau kita download aplikasi sudah pasti kita disuruh ya kan untuk mengisi data-data pribadi. Ada nama, alamat, mungkin nomor handphone atau nomor WhatsApp dan data-data lainnya. Nah, data-data ini apakah penting sebenarnya buat kita? Penting sekali Bapak dan Ibu. Karena apa? Jika data yang kita kumpulkan bukan hanya kita, artinya ada ratusan ribu orang, mungkin puluhan ribu orang yang mendownload sebuah aplikasi. Kalau data itu disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, nah inilah hari ini yang sering kita dengar istilahnya ada namanya peretasan atau hacking begitu ya. Kena hacker nih HP-nya gitu atau kena hacker nih WhatsApp-nya kok logout sendiri, kemudian tiba-tiba melalui WhatsApp ataupun melalui Facebook akun kita digunakan untuk untuk minta uang kepada orang-orang lain atas nama kita. Nah ini salah satu adalah kebocoran data. Maka daripada itu kita perlu sekali mengetahui urgensi perlindungan data pribadi kita. Apakah pihak-pihak yang memiliki atau menghimpun data kita melalui ruang digital, mereka juga sudah bertanggung jawab? Nah ini kita perlu peran serta seluruh elemen sektor khususnya pemerintah, legislator juga dalam menerbitkan undang-undang
perlindungan data pribadi. Baik, tentu hari ini kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang ruang digital dan pentingnya perlindungan data pribadi. Untuk di sesi pertama kita akan memberikan waktu terlebih dahulu kepada Ibu Mutia Hafid selaku Ketua Komisi 1 DPR RI. Baik, Ibu Mutia Hafid, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Topik kita hari ini adalah ruang digital dan urgensi perlindungan data pribadi. Jadi ini topik yang penting terutama karena pengguna internet semakin banyak di Indonesia dengan jumlah kurang lebih 210 juta. Pasti datanya harus kita lindungi. Sehingga kita perlu ketahui lebih lanjut mengenai perlindungan data pribadi. Nah, ini akan dibahas dalam webinar kali ini. Saya Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 yang juga adalah mitra tentunya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Acara ini bekerja sama antara Kominfo dan Komisi 1 DPR RI untuk memberikan literasi digital kepada teman-teman khususnya yang hari ini hadir di Sumatera Utara. Kalau kami dari DPR, tepatnya Komisi 1 mungkin memberikan gambaran secara umum tentang konsepsi perlindungan data pribadi yang dilindungi oleh negara melalui peraturan dan juga insya Allah sebentar lagi selesai perundang-undangan. Saya minta dibantu dengan tayangan, ya ini di halaman pertamanya kita langsung lihat ruang digital itu apa sih, jadi mana yang kemudian dilindungi data-data pribadi di ruang digital, itu maksudnya lingkup yang dilindungi itu seperti apa. Ruang digital sebagai lingkupnya adalah ruang wilayah yang terkoneksi dengan konten berbentuk gabungan data, teks, suara dari berbagai jenis gambar dan juga video. Jadi bisa berupa gambar, bisa berupa video yang tersimpan dalam format digital dan menyebar di wilayah tersebut melalui jaringan berbasis kabel optik, broadband, satelit, dan sistem gelombang mikro. Nah, jadi basis penyebarannya dibatasi oleh itu. Di halaman berikutnya kita lihat prinsipnya. Yang pertama tentu ada connectivity, ada network, dan productivity. Jadi tanpa ada connectivity ataupun network, tentu ruang digital ini tidak jalan. Dan ujungnya kita harapkan tentu dengan adanya koneksi dan network, ujung-ujungnya adalah produktivitas sebagai bentuk akhirnya. Di halaman berikutnya kita lihat juga terkait masih kondisi ruang digital di Indonesia. Tadi saya sudah sampaikan sedikit bahwa pengguna internet di Indonesia saat ini kurang lebih 210 juta jiwa. Kemudian pengguna media sosial dari angka itu ada 191 juta jiwa. Dan rata-rata penggunaan internet per hari adalah 8 jam lebih ini sebetulnya, jadi lebih dari 8 jam. Nah, artinya orang-orang Indonesia ini pertama pengguna internetnya salah satu yang terbanyak di dunia karena memang kita negara besar dengan penduduk yang juga banyak. Kemudian dari penduduk yang besar itu mereka sangat gemar, bukan mereka ya, kita semua sangat gemar untuk menggunakan internet dan kemudian juga sangat gemar untuk menggunakan sosial media. Kalau kita lihat di sini, angka ini baru 77% dari total penduduk Indonesia yang kurang lebih 270 juta. Ini karena juga kita masih punya PR, terutama saya, pemerintah, ya, saya dalam artian DPR yang mengawasi program-program pemerintah punya PR untuk segera membuat seluruh Indonesia terkoneksi. Jadi kalau sekarang alhamdulillah di Sumatera Utara kita sudah bisa terkoneksi, kita sudah bisa melakukan webinar dengan mungkin kesibukan masing-masing, tidak dapat bertemu di satu titik bersamaan, tapi kita dikaruniai dengan koneksi internet yang baik. Tapi ada beberapa daerah di Indonesia yang belum, terutama daerah yang terdepan, terluar, tertinggal. Ini yang kita akan kejar sehingga koneksi ini atau penetrasi internet ini akan mendekati 100% dan DPR bersama pemerintah menargetkannya dapat selesai dalam 1-2 tahun ke depan, begitu ya, mudah-mudahan. Kemudian di halaman berikutnya kita lihat bagaimana ruang digital ini juga berarti ujungnya adalah ekonomi digital. Bagaimana penciptaan kesempatan ekonomi yang yang baik, yang vibran, yang dinamis, yang disediakan oleh ruang digital. Kita lihat saat ini terdapat 21 juta konsumen digital baru di Indonesia sejak awal pandemi. Jadi artinya kenaikan selama pandemi saja
itu naiknya 21 juta konsumen digital. Dan angka ini diprediksi akan terus meningkat. Kemudian nilai transaksinya tentu karena teman-teman yang berada di sosial media setelah punya koneksi internet, saya yakin salah satu kegiatan atau aktivitas yang biasa dilakukan adalah dengan berbelanja online. Ini adalah sebuah fenomena yang mungkin 10 tahun lalu ekonomi digital ini tidak terbayangkan bisa semasif sekarang. Tidak terbayangkan ibu-ibu kita, kakak-kakak kita di rumah tuh senang sekali dengar kata paket gitu ya. Jadi banyak sekali yang sekarang menunggu paket datang karena mereka sudah mulai melakukan kegiatan ekonomi melalui online yang dulunya lebih merasa aman untuk datang ke toko-toko secara offline, toko-toko kasat mata. Namun sekarang sudah banyak sekali yang sudah mulai nyaman dengan melakukan transaksi ekonomi secara online. Kemudian di sisi kanan kita lihat pada 2021 nilai transaksi e-commerce di Indonesia adalah 401,25 triliun dengan jumlah transaksi 1,73 miliar. Jadi artinya besar sekali dan mungkin kita semua saya yakin yang ikut webinar ini pernah berkontribusi, entah itu membeli produk makeup, baju-baju fashion, atau keperluan rumah tangga, atau sekedar untuk membeli makanan, dan lain-lain. Lanjut. Tidak heran dengan angka-angka yang saya sampaikan tadi, disebutkan bahwa data is the new oil, atau data adalah minyak di masa kini. Kalau dulu yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling dihargai di dunia itu dianggap minyak. Nah sekarang data yang menjadi semahal minyak atau bahkan lebih mahal harganya daripada minyak. Karena itu teman-teman perlu menghargai data-data pribadinya. Jangan terlalu mudah untuk memberikan misalnya KTP di foto di share. Apalagi SIM di foto di share, alamat rumah di share dengan mudah dan lain-lain. Karena orang bisa melakukan banyak hal dengan mengetahui data kita. Orang bisa menambang data seperti halnya menambang minyak zaman dulu, menambang data secara kolektif. Jadi misalnya data di Sumatera Utara, seluruh Sumatera Utara, atau bahkan seluruh Indonesia, dan kemudian digunakan untuk melakukan monetisasi atau menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Nah, karena itu kita lihat kenapa harus dilindungi. Di sini kita lihat hak kendali atas data pribadi, kemudian mencegah penyalahgunaan data pribadi. Jadi pertama tuh artinya memang itu hak. Kenapa harus dilindungi? Karena itu memang hak. Mungkin teman-teman nggak merasa itu hak. Banyak sekarang anak-anak muda yang share dengan mudahnya tanpa merasa bahwa itu hak mereka yang perlu dilindungi. Kemudian perlu dilindungi juga karena mencegah penyalahgunaan data pribadi yang sederhana dulu aja. Misalnya pencurian kartu kredit, data kartu kredit, kemudian juga apalagi ya, alamat rumah yang kemudian didatangi maling misalnya atau pencuri. Ada banyak lagi penyalahgunaan data-data pribadi lainnya yang sering terjadi. Namun kita berikan dulu contoh-contohnya supaya yang lain-lain bisa saya jelaskan juga. Mencegah perundungan online ya. Jadi banyak juga perundungan dilakukan secara online, menghindari potensi pencemaran nama baik. Kemudian mencegah potensi penipuan. Tadi saya sudah sampaikan misalnya cardar atau carding, bagaimana kartu kredit digunakan untuk melakukan penipuan di dunia maya. Bahaya kejahatan ruang digital, di halaman berikutnya kita lihat bermacam-macamnya. Pertama, hacking, kegiatan menerobos komputer sistem orang lain ya. Kemudian skimming, pencurian informasi kartu kredit, yang tadi saya sampaikan atau debit. Kemudian phishing, tindakan memperoleh informasi pribadi secara ilegal. Carding, berbelanja dengan data orang lain. Kemudian cracking, meretas komputer orang lain untuk tujuan kejahatan. Ada sih memang yang seperti misalnya data rumah sakit.
kanker di Jakarta yang pernah dibajak gitu ya. Mereka memiliki berbagai motif untuk melakukannya. Ada yang motifnya ekonomi, ada yang motifnya memang untuk mengancam keamanan saja dan lain-lain. Jadi kejahatannya itu berbagai rupa. Karena itu urgensi Undang-Undang PDP menjadi sangat penting. Di sini kita lihat deretan kebocoran data pribadi di Indonesia. Ini kita berikan contoh ya, tidak berarti hanya mereka, tapi kita berikan contoh saja yang sempat ramai di berita-berita. Misalnya Tokopedia pada Mei 2020 dengan 91 juta data. Jadi kalau data satu orang mungkin tidak terlalu tetap bermanfaat juga, memiliki nilai gitu ya. Tapi kalau dikoleksi menjadi 91 juta data nasabah dari sebuah aplikasi, itu dampaknya menjadi serius. Tidak hanya bagi orang per orang yang datanya dicuri, tapi juga pada negara, ketahanan negara. Kemudian Bineka.com mencatat ada kebocoran Komisi Pemilihan Umum. Bayangkan kita mau pemilu lagi, nanti ini harus dibenahi segera. Bukalapak, cermati, BPJS dengan angka terbesar 279 juta. Karena hampir semua orang di Indonesia memang terkoneksi dengan BPJS. Jadi ketika datanya di hijack, yang kena itu menjadi datanya kolektif satu negara, hampir satu negara gitu. Ada BRI Live juga di Juli 2021. Lanjut. Ini yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, bahwa digitalisasi merupakan pilar menuju Indonesia maju untuk mensukseskan proses transformasi digital, dukungan dan juga kesiapan masyarakat amat sangat diperlukan. Jadi nggak cuman DPR dan pemerintah saja, masyarakat juga amat diperlukan untuk kemudian berkontribusi. Karena itu literasi digital seperti hari ini yang kita lakukan menjadi penting. Karena percuma aja DPR dengan pemerintah membangun infrastruktur, kalau kemudian yang mengisi ruang-ruang digitalnya itu kan teman-teman, khususnya teman-teman milenial sebagai pengguna terbesar internet ya di Indonesia, itulah yang menjadi ujung tombak. Apakah ruang digital ini akan dibuat menjadi ruang yang ramah atau ruang yang penuh hoax atau ruang yang penuh manfaat? Nah, itu kita harus isi bersama dan mengisinya harus sama-sama. Nggak bisa hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab. Saat ini aturan terkait perlindungan data pribadi sedang dibahas bersama DPR dan pemerintah. Kemudian salah satu tujuan dari keberadaan undang-undang itu adalah sebagai pengamanan sekaligus untuk menjaga resilience ekonomi digital dari kerentanan dan potensi ancaman keamanan dari pencurian data. Nah, itu komitmen dari pemerintah. Kalau dari DPR sendiri khususnya Komisi 1, dan saya mungkin perlu sampaikan sebelumnya bahwa Komisi 1 itu membawahi banyak bidang. Di antaranya bidang luar negeri, bidang intelijen, bidang pertahanan, keamanan laut, lembaga penyiaran publik, kemudian Wantanas, Lemhanas, ada banyak. Tapi tidak terkecuali juga membawahi tentang informasi dan khususnya ICT atau teknologi informasi dan komunikasi. Ya, dan hari ini yang saya tampilkan di sini adalah komitmen Komisi 1 yang terkait dengan TIK, khususnya bersama mitra kami Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang pertama, Komisi 1 berkomitmen menyelesaikan RUU sehingga lahir Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang komprehensif. Yang kedua, Komisi 1 DPR tetap membuka ruang partisipasi publik secara luas dalam tahap pembahasan dan penyempurnaan RUU PDP. Terakhir, Komisi 1 DPR tetap memperhatikan kesetaraan RUU PDP dengan regulasi di negara lain, karena dengan pengakuan kesetaraan aturan itulah transfer data antar negara bisa dilakukan. Artinya, kita punya undang-undang ini harus cukup setara dengan negara lain, karena berbeda ya dengan oil, minyak ketika dulu. Kalau mau dikirim itu ada proses ekspor impor yang panjang. Nah, tapi kalau data ini kan hanya dengan klik jari terjadi transfer data. Misalnya teman-teman mendownload konten-konten yang bukan berasal dari Indonesia, atau orang di mancanegara mendownload konten-konten Indonesia yang bukan berasal dari negaranya. Jadi transfer data antar negara itu menjadi sebuah karakteristik dari dunia digital, bahwa ini dunia yang borderless, tidak ada pembatasan, semuanya betul-betul
transparan, terbuka dan berputar gitu ya. Tapi di saat yang bersama tentu kita harus memprotek national interest atau kepentingan nasional kita, sehingga kita juga harus punya aturan, negara lain juga punya aturan, tapi aturan dari negara-negara ini harus kurang lebih mirip-mirip, satu semangat paling tidak, sehingga pertukaran data ini sama-sama dilakukan secara aman untuk memproteksi data dari warga negara satu negara dan juga warga negara dari negara lainnya. Jadi kurang lebih demikian, ini dunia yang memang sangat menarik karena dunia tanpa batas istilahnya, dunia internet ini, tapi tetap meskipun jangkauannya tanpa batas, tapi aturan tetap harus dilakukan dan teman-teman harus sadar juga, karena ketika kami nanti bikin undang-undangnya, yang paling utama itu bukan ada aturan undang-undangnya saja, tapi bagaimana secara pribadi teman-teman bisa memfilter, menjaga mana sih data pribadi yang harus saya simpan sendiri dan mana data yang teman-teman bisa share. Karena toh ujungnya ini berkaitan dengan keamanan teman-teman sendiri, kenyamanan teman-teman sendiri ketika berselancar di dunia digital. Demikian mungkin untuk sementara penyampaian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mutia tadi atas pencerahannya. Diulas oleh Bu Mutia kembali bahwa data is the new oil ya. Jadi data adalah hari ini menjadi kebutuhan seperti minyak yang harganya sangat mahal. Maka kita jangan mudah, mungkin kemarin kita sempat mengalami sebuah tren ya. Teman-teman sekalian yang mungkin meng-share ya atau meng-upload nama-nama masa kecilnya begitu, ada challenge di Instagram kalau nggak salah, siapa nama panggilan yang pernah disematkan kepada seseorang. Nah itu pernah juga terjadi teman saya yang akhirnya kena tipu teman-teman. Nah ini jangan sampai, bahkan data seperti itu pun sangat penting bagi kita ya. Jadi hal sekecil itu pun menjadi hal yang sangat berharga dan mahal hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Mutia Hafid atas pemaparan materinya yang menarik dan juga luar biasa, ini membuka cakrawala pengetahuan kita kembali di hari ini. Baik, teman-teman sekalian dan juga seluruh para peserta, selanjutnya kita akan menyimak arahan dan juga pemaparan dari Bapak Samuel Abrijani Pangarpan selaku Dirjen Aptika Kominfo RI. Kepada Pak Semi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik.
Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengemban mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Sadar Kreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan amanah digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Semi sekali lagi atas pencerahannya. Pada prinsipnya adalah nobody left behind. Jadi tidak ada boleh ada satu orang pun, satu kalangan pun, seluruh masyarakat Indonesia yang tertinggal. Semua harus terkoneksi dengan internet, dengan digital, namun juga harus cerdas dan juga cermat. Nah, ini kunci dari penggunaan digital hari ini Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Ya, semuanya mungkin masih semangat peserta? Masih ya, harus semangat dong. Kita masih ada satu narasumber lagi yang sosoknya luar biasa, salah satu inspirator juga. Beliau adalah Dr. Insinyur Lukas, dosen Teknik Elektro Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Nah, beliau juga sebenarnya sudah di samping saya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Lukas. Selamat sore Mbak Ulan. Gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah baik, sore hari ini kita kembali berjumpa dan akan berbagi dengan seluruh peserta dari Sumatera Utara ini Pak Lukas. Ya, selamat siang teman-teman dari Sumatera Utara. Baik, mungkin Pak Lukas tanpa memperpanjang waktu, saya langsung akan persilahkan kepada Pak Lukas untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali bisa berkumpul ya pada siang hari ini dengan teman-teman membahas topik yang sangat penting. Tadi oleh pengantar dari Bu Muti Hafiz, Ketua Komisi 1 DPR, juga oleh Bapak Samuel Abrahani Pangerapan dari Dirjen Aptika Kominfo, sudah menyampaikan hal-hal yang perlu kita sadari. Meskipun kita sehari-hari sudah biasa pakai perangkat-perangkat digital gitu, tetapi mungkin ada hal-hal yang terluput ya tanpa kita sadari karena sepanjang hari sudah make gitu, kadang nggak ingat bahwa ada hal-hal yang perlu kita harus jaga. Nah, hari ini mungkin saya izin berbagi. Perkenalkan, nama saya Lukas, sambil mungkin dibantu slide-nya ya. Hari ini kita akan membahas, saya kebetulan dosen teknik jadi pembahasannya mungkin lebih teknis, teman-teman nanti kalau ingin menanyakan hal yang teknis juga akan saya jawab. Jadi sesuai dengan topik hari ini tentang ruang digital dan urgensi perlindungan pribadi. Nama saya Lukas, dosen teknik elektro dari Unika Atmajaya dan juga ketua dari Indonesia AI Society. Lanjut.
Ya, ini sedikit profil saya. Saya sempat bersekolah di Bandung dari Teknik Elektro, kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Belgia untuk bidang Artificial Intelligence. Lanjut. Nah, ini kita akan mulai diskusi awal dengan hal yang perlu kita sepakati dulu istilahnya. Tadi mungkin dari pengantar Bu Mutia juga sudah menceritakan tentang perlunya menjaga data pribadi. Data pribadi itu apa sih gitu. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, data pribadi itu setiap data tentang kehidupan kita ya. Yang tentang kehidupan seseorang yang teridentifikasi dan atau bisa diidentifikasi secara tersendiri gitu. Atau dikombinasikan dengan informasi lainnya. Kalau sehari-hari mungkin informasi tentang nama kita, alamat, tadi Bu Mutia juga memberi contoh ya. Nomor HP terutama hari-hari ini sedikit-sedikit tanyain nomor HP-nya berapa, atau kalau kenalan gitu emailnya apa. Sebetulnya hal semacam itu bersifat pribadi. Nah, secara khusus ada sebagian lagi yang disebut sebagai data sensitif. Data sensitif berarti sebagian dari data pribadi yang bersifat rahasia yang harus kita lindungi, yang harus kita jaga, tidak mudah kita bagikan dengan orang yang tidak berkepentingan. Misalnya, ya kan, kalau ditanya tentang terkait ke agama, terkait ke kondisi kesehatan, atau kondisi fisik, kondisi mental, semacam itu, kita tidak wajib menceritakannya kepada semua orang. Atau kalau kita pas main medsos gitu, jangan dikit-dikit mengumbar hal-hal yang sangat sensitif itu. Jadi sensitif itu dalam arti kalau orang lain tahu atau publik, orang banyak mengetahuinya, mereka bisa saja menggunakannya untuk merugikan kita gitu. Next. Nah, ini mungkin sebagai gambaran ya, memang kita hidup dalam dunia digital yang kalau dulu keluarga ngumpul kita bisa beramah tamah, kita bisa memandang wajahnya, ngobrol, ketawa gitu. Tapi kalau sekarang sepertinya bahkan di tempat makan pun, makan keluarga gitu semuanya megang gadget. Jadi ada juga himbauan kalau pas minimal lah, pas ngumpul bareng berkeluarga, kita singkirkan dulu gadget supaya kita bisa merasakan kembali kebersamaan kita gitu. Lanjut. Nah, kenapa sih hal-hal terkait data ini menjadi penting kita bahas? Ini secara psikologis kecenderungan manusia itu memang seneng ya kalau kita ngomongin data, ditanyain orang, siapa nama kamu? Wah, kamu cantik ya. Tinggal kamu di mana? Sekolah kamu di mana? Wah, kamu hebat. Kamu bisa apa saja? Biasanya kita akan mengungkapkan hal-hal yang buat kita ingin kita ceritakan ke orang lain. Ada banyak hal yang kita merasa tersanjung, dan kalau ditanya, bahkan mungkin tidak ditanya aja sering kita posting kan, status, posting foto dan sebagainya, tanpa ditanya kita juga sering menceritakannya ke orang lain. Nah, itu contohnya bahwa kita seringkali membuka data-data pribadi kita ke publik. Lanjut. Nah, ini tadi juga beberapa contoh disampaikan oleh Ibu Mutia. Mungkin buat teman-teman sebagian mendengar data atau berita-berita yang buat kita bersama harusnya mencermati ya. Ada bahaya kebocoran data Tokopedia, lumayan besar, 91 juta. Ada dari semua e-commerce lah, Bukalapak, dari Bineka, lalu yang besar tahun lalu BPJS tadi diceritakan hampir seluruh, mungkin hampir seluruh warga negara Indonesia kan, 270 juta itu kan besar sekali ya. Bisa dibilang berarti semua kondisi kesehatan warga negara Indonesia ketahuan lah gitu. Siapa aja yang sakit, berapa banyak yang membutuhkan obat tertentu, atau berapa banyak gangguan kesehatan dan sebagainya. Sebetulnya buat negara lain informasi itu bisa dimanfaatkan ya. Berarti tahu Indonesia itu lemah misalnya, atau Indonesia itu butuh obat ini. Jadi mereka langsung menggunakan informasi yang sensitif itu untuk kepentingan mereka. Mereka bisa jualan, mereka bisa memanfaatkannya untuk melakukan manipulasi terhadap kondisi data yang diketahui itu. Kemudian yang lain, yang terakhir mungkin yang berapa waktu terakhir ini IndiHome, juga kasus ini terus dalam arti gini, kebocoran data itu akan terus terjadi. Kita tidak bisa mengasumsikan bahwa semuanya aman, apalagi di perusahaan besar, Google, Microsoft, IBM, Yahoo, Facebook, Instagram gitu. Mereka kan perusahaan besar ya, pekerjaannya ribuan, teknologinya sudah canggih gitu. Ternyata tidak juga, justru yang besar-besar itu karena datanya begitu besar kadang-kala luput juga ada celah yang
akhirnya hacker bisa memanipulasinya dan mereka ternyata berhasil. Setiap kali berhasil. Ada saja celah yang mereka bisa gunakan untuk mengambil data kita. Lanjut. Nah, potensi celahnya gimana? Kalau saya boleh bercerita secara teknis, karena saya bidangnya dari elektro, jadi data itu sebetulnya tadi diceritakan oleh Ibu Mutia, dalam ruang digital informasi itu tersimpan secara elektronik, jadi bisa berupa file, berupa teks, berupa gambar, suara, video, ya kan, yang ada di perangkat digital kita, di HP, di kamera, di komputer, laptop, itu semua sudah dalam bentuk digital, dan dalam bentuk digital sangat mudah untuk ditransmisikan, mudah sekali di forward, mudah di copy. Kalau kita kebetulan bekerja di komputer, kita pergi sebentar ke toilet misalnya, bisa orang lain colokin USB, data kita di copy dalam waktu beberapa detik sudah, ya kan. Orang lain sudah memiliki data yang sama dengan kita. Kita tidak menyadarinya bahwa data kita sudah dicuri karena hasil kopiannya sama persis dan yang milik kita tidak hilang. Berbeda dengan dunia fisik ya. Bedanya dunia fisik dan dunia digital kan, dunia digital itu hasil kopinya sama dengan fisik dan yang fisik tidak berkurang, tidak berubah. Itu yang menjadi bahaya dari dunia digital. Ini jadi bukan untuk menakut-nakuti tapi supaya seimbang ya antara kita bisa menggunakan manfaat dari keberadaan digital, tapi kita juga harus lihat apa yang kita pakai itu harus waspada juga. Jadi dari jaringan, dalam arti kalau kita memakai komputer di tempat publik ya, di bandara, di kafe, di hotel, di mana sekitar kita banyak orang-orang yang tidak kita kenal, sementara kita menghidupkan perangkat digital kita, entah laptop, HP atau yang lainnya, sebetulnya ketika kita berkomunikasi lewat jaringan itu, network, wifi, itu pihak lain bisa juga menguping, mendengarkan. Karena itu ada tekniknya, kalau kita mau pakai di tempat publik, gunakan yang enkripsi misalnya, atau jangan menggunakan wifi publik untuk bertransaksi yang sensitif. Misalnya kita sedang butuh nih transfer dengan internet banking, jangan cari wifi gratis karena itu resikonya besar sekali. Ya hidupinlah tethering kita atau cari tempat yang aman, kalau bisa sambungan internet supaya tidak dengan mudah disadap oleh orang lain. Nah kemudian jadi selain lewat jaringan, lewat gadget kita, aplikasi, jadi kita juga hari-hari ini di HP kita begitu banyak ya aplikasi yang tersedia, kita senang install macam-macam, apalagi ada anak-anak kita kan, anak-anak, adik-adik kita, HP kita dipinjam, diinstal, game macam-macam, padahal aplikasi itu sebetulnya celah juga masuk untuk hacker melakukan serangannya. Jadi mungkin aplikasinya menarik game, aplikasinya menarik untuk menghemat baterai, untuk membuat gambar lebih cantik, tapi sebetulnya pada saat yang sama ketika aplikasi itu dipasang, sebetulnya dia membuka celah di belakangnya. Misalnya data kita dicuri, misalnya ada tanpa sadar kamera kita dinyalakan dan seterusnya. Jadi atau kita direkam ya. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh hacker secara teknis. Kemudian medsos, ini teman-teman juga harap hati-hati karena sehari-hari tentu make ya, baik Facebook, Instagram atau yang lainnya, karena kita terus sepanjang hari di HP kita sudah log on gitu, HP kita taruh, mungkin tanpa kita sadari, mungkin teman bisa make kan, atau begitu mudahnya password yang kita pakai karena kita malas ingat password yang susah-susah, passwordnya gampang, orang lain bisa nebak, akhirnya account kita dibajak. Atau modus yang lain dengan istilahnya swim swap kan. Jadi HP kita kalau misalkan kelupaan aja tertinggal di suatu tempat, jatuh atau hilang, orang lain langsung gunakan SIM cardnya untuk menarik account kita. Karena dengan SIM card itu kalau toh ada password, ada pin code atau apa tinggal di reset ya kan. Nanti akan kembali akan di SMS ke pemegang SIM cardnya. Padahal SIM cardnya sudah tidak di kita kan, di pihak penjahat itu. Jadi hati-hati dengan gadget kita karena banyak informasi, bukan hanya informasinya ya, tapi kadang-kadang kita taruh uang juga di e-wallet ya, di account GoPay, OVO, ShopeePay dan sebagainya kan di SIM card itu. Kalau SIM card itu jatuh dipakai orang lain ya habis juga, bukan hanya informasi tapi uang kita. Nah celah yang lain tentu saja manusia dengan kelemahannya, manusia itu bisa dirayu, bisa dibujuk, pura-pura lah, misalkan di sini Mbak Ulan tanggal lahirnya berapa, alamatnya di mana, karena biasanya informasi-informasi yang kita gunakan untuk password itu informasi yang sangat familiar dengan kita. Kita sering sekali menggunakan tanggal lahir, alamat tempat tinggal,
nama pacar, nama binatang kesayangan, hobi dan sebagainya yang kalau itu dikumpulkan orang dengan mudah menebak password kita. Oke, lanjut. Nah, ada juga istilahnya selain hacker itu tidak melulu harus pakai komputer, bisa juga melakukan usahanya dengan cara social engineering dengan menggunakan komunikasi manusia. Jadi dia bisa memanipulasi kita yang entah karena dalam situasi terdesak, karena situasi iba hati, kita bisa juga akhirnya memberitahukan sesuatu yang harusnya rahasia. Ini mungkin beberapa teman mengalami ketika dapat SMS, dapat email atau sesuatu yang mengajak kita, ini ada berita menarik nih, ada foto bagus nih, cepetan dilihat. Nah, itu kan cara kita merayu, ya. Dengan kita dikasih kalimat yang semacam itu tanpa berpikir panjang, ya kan, mikir ini ada foto heboh nih gitu, pasti buru-buru ngeliat. Padahal sebetulnya yang ditampilkan bukan hanya itu, tapi pada saat yang sama dia menyebarkan virus. Karena itu waspada untuk menerima konten-konten dari orang yang tidak dikenal. Lanjut. Nah, ini juga beberapa contoh mungkin di layar HP ibu bapak teman-teman juga kadang-kadang terima yang kayak gini kan, ada BPKB-nya disuruh disekolahkan, dapat bonus, dapat hadiah, SIM card Anda dapat terpilih dan sebagainya. Ini kan membuat kita begitu bergembira, kadang-kadang kita nggak berpikir panjang, waduh dapat hadiah nih sekian juta, segera hubungi nomor ini. Atau dia kasih silakan lihat di website ini, padahal website-nya website palsu juga, ya kan. Nama kita bisa saja dibuat tampil di suatu website yang dia rancang. Begitu kita datang, betul ya nama kita ada, disuruh Anda dapat hadiah tapi harus bayar pajak. Pajaknya transfer dulu, nanti hadiahnya dikirimkan, entah mobil, entah uang. Padahal itu cuma skema penipuan saja. Jadi hati-hati. Jadi kalau dalam arti umum ya too good to be true. Kalau ada sesuatu yang terlalu indah untuk kita terima, ya kan. Kalau kita nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba dapat hadiah, harusnya curiga. Saya nggak pernah apply, nggak pernah ngisi form, kok bisa ya dapat hadiah? Harusnya beneran nggak nih? Harus diperiksa lagi gitu. Lanjut. Nah, ini yang juga banyak hari-hari ini, waspada, tolong di email atau di website, SMS atau lewat suara juga banyak penawaran yang sering digunakan untuk memancing kita mengikuti panduan dari si penjahat itu. Kita entah nanti diarahkan untuk ke ATM, untuk mengisi nomor rekening tertentu, atau ya ada juga kasus-kasus yang pakai hipnotis juga. Jadi hal-hal semacam ini sebaiknya kita begitu dapat pesan hal-hal yang tadi terlalu muluk-muluk lah, terlalu indah, tolong dicek lagi, beneran nggak nih? Jadi periksa misalnya kalau dari bank, periksa nomor teleponnya benar nomor telepon resmi dari bank itu tuh enggak, ya kan? Karena seringkali nomor teleponnya kok nomor telepon pelanggan biasa ya, yang digitnya panjang, atau nomor teleponnya kok jadi nomor telepon rumah tertentu, ya. Padahal harusnya nomor telepon perusahaan atau apa sangat jelas, kita tinggal cek di Google sama enggak yang dia sampaikan dengan yang diumumkan itu. Lanjut. Kemudian penipuan yang lain, ini yang disebut phishing, ya, contohnya jadi lewat email nanti diberikan link untuk kita diminta klik. Paling sering itu diberitakan gini, ada perubahan policy, ada kebijakan, maka Anda diminta untuk mengisi form atau mereset password Anda, atau mengisi form ini untuk mendapatkan kuota. Nah, kalau kayak gitu kan kita akhirnya buru-buru ya, kita klik. Nah, hati-hati yang semacam itu, meskipun kalimatnya indah, meskipun kalimatnya dituliskan dari bank tertentu, dari pemerintah, Kemenristek atau apa, dilihat lagi, betul nggak sih URL itu memang sah. Seringkali di email sebenarnya sudah ditandai itu, yang misalkan dari Google atau apa biasanya sudah ditandai, dia punya aplikasi untuk melakukan filtering, kalau kira-kira itu berbahaya, sudah ditandai demi keamanan, sebaiknya jangan gitu. Jadi setiap kali harus waspada. Lanjut. Jadi ini juga yang tadi saya ceritakan, karena sehari-hari mungkin ibu bapak teman-teman lebih banyak menggunakan handphone dibandingkan komputer laptop. Mungkin handphone itu juga satu media yang paling rentan untuk dilakukan serangan. Jadi pastikan kalau kita install aplikasi dari developer yang terpercaya. WhatsApp pun meskipun kita pakai di seluruh dunia, banyak juga WhatsApp palsu. Jadi kalau mau install, lihat dulu sudah berapa orang install dari tempat itu. Ya, siapa tahu kita dapatnya versi KW-nya, kan? Yang kalau kita install ternyata itu adalah malware, itu yang bohongan. Gitu. Jadi cek-cek ya. Kalau memang
aplikasi yang beneran harusnya sudah jutaan orang download gitu. Kemudian download dari tempat atau website yang terpercaya, jangan percaya dapat kiriman. Ini silahkan install nih. Ini ada versi yang WhatsApp yang bisa warna-warni, yang bisa tampilannya bisa rahasia dan sebagainya. Nah, yang seperti itu kan membuat kita tertarik untuk masang, padahal bisa jadi itu bukan aplikasi resmi. Lalu lihat detail deskripsi aplikasi, sebenarnya setiap kali kita install dia beritahu aplikasi ini kalau dipasang akan bisa mengakses buku kontak kita, bisa menghidupkan kamera, bisa merekam suara kita. Jadi perhatikan pada waktu install, apakah memang kita mau aplikasi itu terpasang dan punya hak semacam itu. Kalau dia misalnya kita mau main game, tapi kok dia bisa menghidupkan kamera, dia bisa ngirim SMS, kan kita curiga, ngapain ya mau main game kok dia meminta hal-hal yang lebih dari main game gitu. Maka sebaiknya kita batalkan aja, nggak masalah kan kalau kita tunda atau nggak jadi install sesuatu yang daripada nanti HP kita kena hack gitu. Lalu tadi satu caranya perhatikan reviewnya maupun jumlah orang yang sudah mengunduh aplikasi itu. Lanjut. Ini contoh tadi yang saya ceritakan, setiap kali kita install, contohnya Snapchat, begitu kita mau install dia akan menunjukkan aplikasi ini bisa ngambil gambar loh, to take picture, record video, ya kan, bisa merekam. Oke, untuk aplikasi Snapchat mungkin memang butuh di aplikasi layar, lalu suara, ya kan. Tetapi tadi contohnya aplikasi yang lain, aplikasi untuk menghemat baterai misalnya. Tapi tiba-tiba kok dia ingin bisa merekam suara, kan nggak nyambung. Jadi yang semacam itu contoh aplikasi palsu. Lanjut. Nah, beberapa tips untuk teman-teman, ibu bapak sekalian untuk mencegah malware. Jadi rajin update sistem di komputer, laptop ataupun HP kita juga secara berkala diingatkan sudah ada versi baru operating sistemnya. Kita dipersilahkan untuk diingatkan untuk update. Jadi itu salah satu cara untuk melindungi gadget kita. Lalu backup data yang ada di perangkat kita itu cukup banyak yang penting, foto-foto, informasi sebaiknya kita berkala kita pindahkan supaya kalau sampai gadget kita hilang, jatuh atau apa, itu kita tidak kehilangannya, tidak sepenuhnya hilang, kita masih punya cadangannya. Kemudian pasang antivirus, firewall yang paling update, lalu jangan sembarangan klik link tadi yang ada phishing dan sebagainya. Download dari website juga kalau kita nggak tahu ini website apa, nggak percaya ya jangan terlalu tertarik buru-buru ya. Ini ada foto video kasus apa ya kan, atau ya biasanya orang tertarik dengan sesuatu yang paling heboh gitu, biasanya buru-buru download atau buka artikelnya. Dan tadi saya mengingatkan juga hati-hati di wifi publik. Lanjut. Strong password ini terkait ke tadi beberapa tips saja, bahwa kalau password kita sebaiknya secara berkala atau kita pikirkan yang kuat, yang orang lain susah nebaknya. Jangan yang terlalu dekat dengan kita, jangan langsung gunakan tanggal lahir kita, tempat lahir kita, alamat kita, itu mudah sekali di password. Jadi jangan gunakan nama orang tua, cucu, terus nama hobi, gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan seterusnya, gunakan angka panjang minimal 8 karakter, lalu secara berkala ganti password itu. Lanjut. Nah, ini untuk menggunakan device tadi juga beberapa saya ingatkan, kalau pas kita pergi meskipun mungkin ke toilet 5 menit lah, tapi waktu 5 menit itu buat hacker bisa melakukannya dengan cepat. Orang langsung colok USB, langsung install, komputer kita kena virus, data kita disedot cepat. Jadi sebaiknya kalau pergi di lock atau dimatikan atau dibawa lah. Jadi jangan tinggalkan kalau kita tidak percaya dengan lingkungan itu ya. Kemudian kalau kita buru-buru kadang-kala ya pasang automatic screen lock. Misalkan kalau 1 menit kita pergi, otomatis komputer kita mengunci. Lalu operating system diupdate, besar berkala, install aplikasi yang resmi. Lanjut. Mungkin ini lanjut aja. Nah, ini juga mengingatkan ibu bapak teman-teman, dunia digital itu punya resiko yang banyak membantu untuk komunikasi. Bahkan mungkin beberapa waktu terakhir banyak yang cari solusi untuk keuangan, banyak sekali pinjol. Nah, hati-hati, ada juga sebagian yang memanfaatkan informasi yang pribadi tadi, diingatkan oleh Bu Mutia Hafiz ya, foto KTP kita, foto KK, foto diri kita, kalau kita kasih ke pinjol, nanti dia akan bisa disalahgunakan ya, kalau yang berniat jahat, digunakan untuk meneror kita, atau data kita malahan tiba-tiba
kita tanpa sadar ternyata kita punya hutang di bank, padahal kita nggak pernah apply. Karena foto kita, KTP kita, KK kita sudah dipegang orang, maka dia bisa melakukan apa saja, ya kan, menyatakan pinjam pakai nama kita, dan itu berbahaya sekali. Ini terjadi. Jadi kalau toh mau berurusan dengan fintech atau pinjol, periksa dulu pinjolnya terdaftar di OJK enggak, terus aturannya adil enggak, karena ada beberapa yang menjerat ya, bunganya besar sekali, dan ada yang meneror, dia bilang kalau enggak dibayar bulan ini nanti bunganya meningkat, kalau enggak bayar juga akan disebarkan ke semua teman kita, karena aplikasi yang dia pasang juga sudah langsung nyedot semua alamat kontak teman-teman kita. Kita langsung diteror, dipermalukan gitu. Oke, lanjut. Ini satu poin lagi yang juga penting untuk diingat teman-teman, Ibu Bapak sekalian, bahwa dunia digital sekarang ini yang cukup memprihatinkan adalah banyaknya korban atau penyalahgunaan untuk merundung atau bullying anak-anak, bullying orang, diserang rame-rame dengan kalimat yang enggak enak, ya kan, entah body shaming, yang dibilang gendut, dibilang jelek, dibilang apa, seorang jadi stres gitu. Apalagi yang lebih khusus lakukan perundungan secara seksual. Jadi ada orang yang diserang, mungkin secara umum ada yang memuji kecantikan atau apa, tapi kemudian arahnya menjadi arah negatif, mencoba menghubungi secara pribadi dan sebagainya. Dan itu sudah tindak kejahatan. Dalam undang-undang yang ada sekarang ini, hal semacam itu harap segera dilaporkan atau dilapor minimal ke orang tua, orang terdekat supaya tidak berlanjut. Kalau perlu segera diblokir akun penyerangnya. Lanjut. Jadi pesan penting juga dari kita bersama, karena kita menggunakan dunia digital, jangan ikut jadi penyebar hoax. Kalau ada orang produksi hoax, kadang-kadang tanpa sadar kita tanpa berpikir panjang meneruskannya, karena beritanya heboh, karena kita ingin jadi yang pertama meneruskannya. Sebaiknya cek lagi, kan. Periksa dulu apakah informasi itu valid atau enggak. Kadang berita tentang kematian orang, tentang suatu bencana alam, gempa bumi, ada kebakaran, cek dulu. Siapa tahu itu berita sekian tahun lalu atau berita di tempat lain, cuma dikasih judul baru supaya heboh gitu. Jadi jangan sampai kita tertipu dan ikut berperan dalam penyebaran hoax. Mungkin lanjut satu lagi. Ini mungkin sebagai slide penutup mengingatkan kita semua, kejamnya digital bukan hanya buat para pejabat, buat orang-orang yang di dunia entertainment ya, tapi kita semua, buat teman-teman yang generasi muda yang sekarang ini sedang sekolah, entar lagi lulus dan cari kerja. Sebetulnya ketika Anda melamar kerja tidak hanya CV, tapi perusahaan dengan mudah googling. Dengan nama ini, email ini, semua kata-kata Anda, karya Anda kelihatan di internet. Pernah foto apa saja, pernah ngapain saja, perilakunya seperti apa akan kelihatan. Jadi gunakan media internet ini dengan kalimat yang baik, tunjukkan karya-karya positif, Anda sudah berperan di mana, ke masyarakat, mengucapkan yang baik, mendorong orang, menghibur, entertainment yang menyenangkan dan seterusnya. Jadi itu yang mungkin kita perlu jaga, karena sekali sudah ada di internet kita nggak bisa menghapusnya lagi. Oke, lanjut. Jadi terakhir kalimat penutupnya adalah cyber security itu tanggung jawab kita semua. Jadi jangan hanya mengasumsikan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab DPR atau polisi, padahal sebetulnya kita semua punya hak dari jempol kita. Kalau kita mengirim, kalau kita menulis sesuatu yang nggak bagus, itu tanggung jawab kita. Jadi jangan kemudian menghindar, menyatakan saya nggak tahu atau nggak sengaja atau saya khilaf. Kalau kita sudah menyebarkannya ke ruang publik dan itu tidak bisa ditarik lagi. Begitu mungkin yang bisa saya saringkan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Wulan. Baik, terima kasih Pak Lukas. Wah, ini menarik sekali, tadi sangat detail yang disampaikan Pak Lukas sampai pada tips-tipsnya ini Bapak dan Ibu dan juga teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita membuka ruang diskusi kita pada sore hari ini, saya juga nanti akan sedikit menanggapi tadi ya Pak ya, luar biasa. Memang benar, jarimu adalah harimaumu hari ini. Jadi dengan pencetan jempol itu udah bisa mengakses kemana-mana itu ya Pak ya. Baik, kita akan membuka ruang diskusi bagi para peserta. Kami persilahkan juga yang ingin bertanya untuk dapat raise hand atau dapat juga mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Kita mungkin di termin pertama ini, di sesi sore hari ini kita memberikan maksimal kesempatan kepada 3 orang. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Baik, sudah ada yang bertanya Mbak Halimah ya. Ibu Halimah atau Mbak Halimah silahkan untuk dapat membuka kameranya
dan juga mengaktifkan audionya. Selamat sore Mbak Halimah. Suaranya belum terdengar, sepertinya masih di mute. Halo, selamat sore. Oke, Mbak Halimah dari mana ini? Dari Medan. Dari Medan, masih mahasiswa ya? Ya, betul. Oke, baik silakan Mbak Halimah dengan pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih atas penyampaian materinya tadi dari Ibu Ketua DPR Komisi 1 dan dari Pak Lukas juga. Saya ingin bertanya, yang pertama, kira-kira saat ini upaya yang sedang dilakukan pemerintah sendiri untuk pengamanan data pribadi selain pembuatan RUU tadi, RUU PDP itu apa? Terus satu lagi itu, kira-kira kalau misalkan sekarang misalnya kan sering dapat spam SMS gitu ya, kayak orang-orang kayak ngiklanin produk mereka segala macam dari ke HP saya ke nomor saya, nah itu kira-kira termasuk sebagai indikasi kebocoran data juga atau tidak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Halimah atas pertanyaannya, ini menarik sekali. Namun sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf karena Ibu Mutia terlebih dahulu harus meninggalkan ruang meeting kita pada sore hari ini, tapi mungkin akan langsung dijawab oleh Pak Lukas, begitu. Baik. Mungkin Pak Lukas dapat menanggapi pertanyaan dari Mbak Halimah, silakan. Ya, terima kasih Kak Halimah dari Medan ya. Untuk pertanyaannya sangat menarik. Yang pertama mungkin memang yang berwenang menjawab tadi Bu Mutia Hafiz atau Pak Samuel, tapi saya akan mencoba menjawab tentang usaha-usaha yang sudah dilakukan pemerintah, atau tentu saja pemerintah bekerja sama dengan DPR ya. Pemerintah itu eksekutif, DPR sebagai legislatif menetapkan regulasi, aturan, kemudian pemerintah lewat jajaran penegak hukumnya. Jadi sebetulnya seperti yang di awal kita juga tadi dijelaskan tentang ruang digital. Ruang digital ini kan sesuatu yang baru ya, perluasan dari ruang fisik. Yang selama ini kita hidup dalam ruang fisik, kita bisa berjalan, kita bisa melihat, memegang dan sebagainya. Dalam ruang digital mungkin tidak dipegang, tidak bisa dilihat. Tetapi sebetulnya pemerintah sudah berusaha memasuki area itu dengan membuat regulasinya, menetapkan batas-batasnya. Kalau dalam dunia cyber mungkin istilahnya batas-batasnya misalnya jaringan internet lewat alamat IP, sehingga diketahui alamat komputer mana yang berada di Indonesia, mana yang di luar wilayah Indonesia. Kalau ada komputer-komputer dengan alamat IP Indonesia dan melanggar aturan-aturan itu, maka dia bisa ditindak, misalkan ditelusuri. Jadi hati-hati Ibu Bapak, teman-teman, semua perangkat digital kita sebetulnya punya alamat. Ya. Meskipun tidak mudah dibaca secara manusia, tapi lewat angka-angka itu sebetulnya ketahuan siapa yang ngirim. Jadi kalau ada kasus-kasus yang selama ini ada orang posting di sosial media, kemudian melanggar hukum, polisi bisa menelusurinya. Ini orangnya ada di mana, siapa yang melakukannya, kapan, gitu. Akhirnya bisa dilakukan penegakan hukum. Nah itu kan sifatnya sudah penegakan hukum itu berarti tindakan ya. Kalau yang sifatnya pencegahan sebetulnya lewat acara yang seperti hari ini, lewat literasi. Literasi itu artinya mengedukasi masyarakat, menyadari tentang pentingnya keamanan informasi, maka kita bisa mencegah sebelum bocor ya kan. Jadi kalau kita tahu bahwa data-data penting kita ternyata berbahaya, kalau kita sebarkan maka orang bisa meneruskannya dengan mudah. Dan sekali kita taruh di internet itu akan ada terus lamanya, maka kita jadi berhati-hati untuk itu. Itu contoh pencegahan supaya keamanan kita lebih baik. Nah yang lain lagi selain literasi ada juga pengembangan budaya. Jadi budaya digital juga diperbaiki, etika diperkenalkan, ya ada yang namanya netiquette. Jadi kalau kita menggunakan perangkat digital juga mengikuti etika. Etikanya adalah kita menghargai orang lain. Kalau membuat kalimat, buat pernyataan jangan menyakiti orang, karena kita sendiri juga nggak mau kan di dunia internet dilakukan seperti itu. Jadi usaha-usaha tadi literasi, pengenalan budaya, lalu etika, lalu mempersiapkan perangkat-perangkat untuk keamanan informasi, itu adalah usaha-usaha pemerintah bersama DPR, dan tentu saja kita sebagai masyarakat juga perlu sadar adanya aturan itu dan berpartisipasi kan. Jadi kalau sudah diingatkan, dihimbau untuk menggunakan perangkat misalnya yang aman, jangan beli yang istilahnya bajakan atau selundupan gitu. Jadi salah satu yang misalkan ya kalau secara teknis HP kita yang ada di pasaran itu sebetulnya nomor HP-nya IMEI itu sudah terdaftar di Kominfo. Jadi perangkat-perangkat yang boleh dipakai di Indonesia sebenarnya sudah diatur. Sekian tahun lalu bebas. HP bisa dari mana saja di seluruh dunia masuk ke Indonesia dan bisa dipakai. Kalau sekarang misalkan hanya yang terdaftar.
Jadi kalau misalnya tidak terdaftar, ada orang mencoba masuk menggunakan HP yang tidak dikenal, itu sudah diblokir oleh pemerintah. Itu contohnya. Jadi pemerintah sebetulnya sudah melakukan usaha-usaha juga. Meskipun teknologi juga terus berkembang, ada hal-hal baru lagi yang harus diantisipasi dan ditanggulangi. Demikian. Pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua tadi terkait ke SMS mungkin. SMS. Nah, ini juga menarik ya. Pertanyaan Kak Alimah tentang SMS. Jadi kalau kita terima SMS itu sebetulnya kita udah bocor nggak sih? Sebetulnya ini logikanya. Nomor HP kita itu sederetan angka. Sederetan angka yang kita semua tahu lah. Ada 08, terus 081 mungkin dari provider tertentu, 085 itu provider yang lain, 088 itu provider yang lain. Nah, tapi angka di belakangnya kan bisa diacak, bisa dibentuk apapun. Nah, yang namanya penyerang, namanya orang yang ingin mengganggu, dia bisa beli SIM card murah lah ya di toko itu, dan dia bisa langsung ngirim 1000 SMS, 1 juta SMS dengan harga cuma berapa ribu rupiah. Jadi itu yang disebut sebagai SMS broadcast, SMS blasting. Kalau dia mencoba menawarkan informasi, menyampaikan informasi penipuan, penawaran, itu sebetulnya dia sudah kalkulasi juga secara ekonomis. Kalau misalkan 1001 lah, 1000 yang dikirim, masa sih satu nggak dapat? Nah, dia pakai strateginya lebih lagi, bukan cuma 1001, tapi kirim 1 juta, masa sih 1000 orang, 1000 korban nggak dapat kan? Jadi ada saja orang yang ketipu, entah ketipu mama minta pulsa, ketipu Anda mendapat hadiah tertentu, Anda ketipu silahkan mengikuti arisan berhadiah dan sebagainya, ada saja korbannya. Karena kita tahu ya, masyarakat Indonesia 270 juta, hari ke hari ada orang yang baru saja kenal teknologi ini. Jadi sedikit saya kasih ilustrasi misalnya gini, kalau kita ke hari ini saja, kita ke mall atau ke pasar elektronik lah. Hari ini itu ada orang yang baru saja pertama kali dalam hidupnya beli HP. Entah bapaknya, mbak anaknya, ini loh nak, mulai sekarang kamu punya HP baru ya. Nah, anaknya baru hari ini megang HP. Jadi dapat SMS gitu dia percaya aja kan. Atau sebaliknya, ada anak yang ngajak bapak atau ibunya, Pak, Ibu, terima kasih ya sudah mendidik saya, hari ini saya beliin HP. Dan orang-orang itu kan entah anak kecil atau orang yang sudah senior gitu, kadang-kala masih bingung-bingung dengan teknologi. Jadi apapun yang muncul dia percaya saja. Jadi itu yang selalu menjadi area sasaran empuk, korban-korban yang dikirim dari 1000 orang 1, 2, 3 kena lah. Jadi buat mereka akan terus melakukannya semacam itu. Semoga menjawab. Baik, terima kasih banyak Pak Lukas tadi atas penjelasannya ya. Ini mencerahkan sekali. Memang setiap hari pasti ada aja orang yang baru memegang handphone mungkin begitu. Baik, mungkin masih ada ya pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian? Atau dari peserta yang ingin bertanya? Jika mungkin tidak ada, ini saya ada sedikit tanggapan dan mungkin Pak Lukas bisa juga menjawab ini Pak ya. Kalau mungkin terlanjur ya, mungkin dulu kita pernah agak sedikit alay begitu ya di sosial media, terus kita ingin menghapusnya. Nah, ada yang disebut dengan digital forensik begitu. Kalau udah dihapus tapi ternyata orang lain masih bisa aja gitu kan meng-up. Itu gimana sebenarnya Pak cara menghapusnya? Ini mungkin ada beberapa juga nih yang penasaran dengan hal tersebut begitu. Betul. Tadi prinsipnya jejak digital itu kejam. Jadi yang namanya digital itu dengan mudah dibuat, ya kita bisa lihat zamannya digital ini kalau dulu kamera pakai filmnya habis nggak bisa. Sekarang digital dengan mudah kita bisa motret, bisa puluhan, ratusan dengan HP kita. Nah kemudian kalau kita sudah mengenerate data digital tadi terlanjur dikirim, ada hal yang mungkin kita seperti WhatsApp kan ada yang ngasih waktu ya 7 menit atau berapa menit kita masih bisa delete kalau salah gitu, masih bisa ditarik lah. Email ada beberapa fitur yang kadang-kala secara aplikasi mengizinkan untuk ditarik kembali. Tetapi itu beberapa yang memang sudah dirancang untuk bisa ditarik. Tapi lebih banyaknya nggak bisa sih. Nah kalau secara teknologi dan hukum menyebutnya sebetulnya itu hak untuk dilupakan, the rights to be forgotten. Jadi kalau kita ingin punya informasi itu kemudian tidak lagi ditaruh di tempat publik, meskipun mungkin saja ada orang-orang menyimpannya, itu kita harus melakukannya secara proses hukum, lapor polisi, penegakan hukum lewat keputusan pengadilan, maka
pengadilan memutuskan bahwa misalkan misalnya foto saya atau video saya tersebar ya, maka menyatakan bahwa video yang terjadi pada kapan itu dilarang untuk disebarluaskan. Siapa yang menyebarluaskannya akan melakukan pelanggaran hukum. Nah itu contoh dari mencegah sih, sebetulnya menghapus nggak bisa. Ya. Tadi sayangnya yang namanya digital nggak bisa. Nah kalau sedikit saya kembangkan, sedikit belok deh. Kalau toh kita nggak bisa menghapus terus gimana? Kalau terlanjur selama ini dari SD SMP pakai perangkat digital, kita biasa posting macam-macam, kalimatnya nggak macam-macam. Paling nggak gini, dalam dunia digital itu kayak ruangnya tak terbatas, berkembang terus. Maka mulai sekarang bertobat. Mulai sekarang postingnya yang bagus-bagus. Kalau kita Google kan, dulu ada misalkan 100 konten yang negatif, kalau kita sekarang punya 1000 konten yang positif, paling enggak yang jelek-jelek terbenam, ya kan. Jadi meskipun ada, tapi orang menemukan oh banyak juga yang bagus ya. Jadi itu yang cara kita mengimbanginya. Tapi menghapus yang sudah diposting di internet itu hampir mustahil. Jadi itu yang perlu dicegah atau tadi disadari sebelum jempol kita ngeklik itu, pikir-pikir dulu ya. Karena kalau sudah terlanjur susah sekali untuk mencabutnya. Oke, baik, terima kasih. Harus mulai tobat nih ya dari sekarang supaya konten-konten kita lebih produktif dan juga lebih positif saja. Baik, kita berikan kesempatan terakhir ini kepada Mbak Siti Umul Khair ya, yang ingin bertanya, silahkan untuk diaktifkan kamera dan juga audionya. Selamat sore Mbak Siti. Selamat sore. Baik, silahkan Mbak Siti dengan pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Seru sekali ya webinar pada sore hari ini, siang hari ini, karena sangat penting juga. Saya punya cerita Pak dan Bu moderator, jadi saya punya tetangga. Sekarang tuh ada penipuan baru gitu. Tetangga saya itu sudah tua, terus tiba-tiba ada paket datang dari salah satu aplikasi online, belanja online gitu ya. Nah, padahal nggak pernah mesen, tapi kok tiba-tiba ada datang paket, kebetulan dari Jakarta karena anaknya di Jakarta, dan itu bisa lengkap semua, mulai dari RT, RW, kemudian nomor rekening, nomor telepon, semuanya yang dibutuhkan itu lengkap gitu. Jadi bingung gitu kan, ini kok tiba-tiba ada paket. Nah itu kan ngeri sekali, dan ternyata dia disuruh bayar, dia ditipu karena dikira itu memang pesanannya dia gitu. Sekarang penipuannya model apa ya, ada penipuan lah yang seperti itu, jadi serem banget gitu. Terus semisal nih kalau kita ini sudah menjadi korban untuk apa namanya, data kita sudah terlanjur bocor gitu, lalu bagaimana sih yang harus kita lakukan ini? Apakah kita harus meminta denda pada aplikasi tersebut yang sudah membocorkan data kita, atau bagaimana? Soalnya sampai sejauh ini juga kita belum menemukan posko pengaduan terkait kebocoran pribadi, data pribadi. Terima kasih, mungkin itu saja, semoga bisa mudah dipahami. Selamat sore. Baik, terima kasih Mbak Siti, ini pertanyaan menarik sekali, mungkin langsung ditanggapi oleh Pak Lukas, silahkan Pak Lukas. Baik, terima kasih Kak Siti. Terima kasih sekali. Jadi tadi malahan ceritanya lebih konkret ya, melakukan sharing pengalaman yang dialami oleh tetangga. Tadi yang korbannya orang-orang yang rentan, orang-orang yang nggak bisa bela diri, orang-orang yang tidak paham. Makanya tadi acara kita ini acara literasi kan, jangan sampai kita ngalami. Kalau kita sudah melindungi kita, sebarkan informasi ini ke terdekat kita, ke saudara-saudara kita, orang tua kita, adik kita, supaya mereka jangan sampai jadi korban gitu. Nah tadi itu contoh yang sangat nyata dan betul, hari-hari ini modusnya makin canggih. Mereka bisa ngumpulin data kita sangat spesifik. Dari mana? Ini loh, kita sering sekali pesan belanja online, terus ketika kita buka wadahnya kita buang ke tempat sampah. Tanpa kita sadari sebetulnya informasi kita masih lengkap di situ, nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon, ya kan, ada di situ semua. Jadi pesan yang tadi Kak Siti ini membantu mengingatkan kita semua, kalau kita dapat paket sebelum dibuang bungkusnya, entah itu dipotong-potong nomor HP kita, alamat resmi kita, atau dicoret pakai spidol hitam. Intinya supaya orang nggak bisa manfaatkan lagi untuk tadi memeras, ya kan. Menggunakan informasi kita untuk menyerang kita, jadi hati-hati itu. Nah terus
tentang pelaporan dan sebagainya, sebetulnya sih sejauh ini polisi bisa menerima aduan kita ya kalau kita dirugikan. Ada beberapa pasal yang bisa digunakan dari Undang-Undang ITE. Nah, tetapi yang betul yang lebih lanjut adalah pentingnya pengesahan dari rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah 2 tahun ini. Tadi Ibu Mutia Hafiz itu kan sebagai Ketua Komisi 1, terus dalam beberapa bulan terakhir ini juga semakin intens komunikasi antara DPR dan Kominfo untuk memfinalkan rancangan undang-undang itu. Kalau rancangan undang-undang itu sudah final dan disahkan menjadi undang-undang, nah di situ baru kita punya hak bahwa masing-masing dari kita bisa menuntut. Kalau sampai data kita bocor, kita tuntut perusahaan itu bisa bangkrut. Jadi kalau sebagai ilustrasi di Eropa ada istilahnya GDPR, ada undang-undang mereka dan sangat ketat. Perusahaan di Eropa itu sangat ketakut lah dengan undang-undang itu, karena sekali mereka kebobolan, tidak melakukan tindakan yang sepatutnya, mereka bisa dituntut dan bangkrut. Nah di Indonesia mungkin tadi perusahaan-perusahaan cuma paling minta maaf, ya kan? Belum melakukan tindakan-tindakan yang memadai untuk melindungi data kita. Dan undang-undang ini penting sekali, dan mari kita bareng-bareng mendukung supaya pengesahannya segera terjadi dalam waktu dekat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukas atas tanggapannya, ini menarik sekali, dan juga kepada seluruh peserta. Menarik sekali diskusi kita pada siang hingga sore hari ini. Kita sudah sampai hampir di penghujung acara ini Pak Lukas. Baik, dari rangkaian diskusi yang panjang, saya rasa tidak ada kesimpulan yang bisa kami rangkum. Namun kita semua dapat mengambil hal-hal yang tentu bermanfaat ya, dari apa yang kita rekam, apa saja pemaparan dari para narasumber kita. Nah Bapak dan Ibu serta peserta hadirin sekalian, saya dapat mengambil sebuah benang merah bahwa perlindungan data pribadi harus dimulai dari diri sendiri. Caranya adalah dengan pintar mengatur perangkat lunak, jangan sampai pengetahuan dan informasi yang penting pada hari ini berhenti di kamu saja. Mari bagikan info yang sangat berharga ini kepada sanak saudara dan orang-orang sekitar kita. Manfaatkan ruang digital sebagai ruang baru yang produktif dan efektif. Jadikan ruang digital adalah ruang yang ramah, bukan ruang untuk marah-marah. Saya Wulan Sari sebagai moderator pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Wulan Sari yang telah memandu jalannya webinar kita pada siang hari ini. Wah, gimana nih teman-teman, sangat luar biasa bukan materi yang telah disampaikan oleh para narasumber kita siang hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Wulan Sari selaku moderator dan seluruh narasumber hebat kita yang telah membersamai pada hari ini. Yakni yang pertama ada Ibu Mutia Fiada Hafidz selaku Ketua Komisi 1 DPR RI. Lalu yang kedua ada Bapak Samuel Abrijani Pangarepan selaku Dirjen Aptika. Dan yang terakhir ada Bapak Dr. Insinyur Lukas MAI CISA IPM selaku dosen teknik elektro Fakultas Teknik UKI Atmajaya dan Kepala Indonesia Al-Society. Baik hadirin sekalian, setelah ini kita akan ada sesi hiburan penutup. Jadi dimohon untuk teman-teman agar tidak meninggalkan room Zoom terlebih dahulu dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan acara hingga akhir nanti. Baik semuanya, saya Widiawati Fernanda selaku MC pada webinar kita siang hari ini pamit undur diri. Apabila terdapat tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, narasumber, dan moderator yang telah membersamai kita pada webinar siang hari ini. Burung Irian dan Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tak candamu menghibur saat ku sendiri. Oh,
Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun kau selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Denim teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun kau selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun kau dekat di hati. Jarak dan waktu takkan berarti, karena kau selalu ada di hati. Bagai detak jantung yang ku bawa kemanapun ku pergi. Oh, meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Jauh di mata namun dekat di hati. Lanjut lagu kedua. Apabila esok datang kembali seperti sejak kala, di mana kau bisa bercanda dan perlahan kau pun lupakan aku. Mimpi burukmu di mana kau katakan berita. Kau pun menangis, menangis sedih. Maafkan aku dan bukan maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkah kau di sini ku pun terdekat melupakanmu, menafikanmu. Maafkan aku, lupakanlah saja dirimu. Bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku. Bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Dan bukan maksudku, bukan inginku
melukaimu. Sadarkah kau di sini ku kan terluka? Kau pun menangis sedih. Maafkan aku, lupakanlah saja diriku. Bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku. Bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala.